perkenalkan saya dan Mas Claudion. Oke, untuk pertama, intro dulu. Filsafat ilmu itu tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu, karena landasan utama perkembangan ilmu itu adalah filsafat yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu tentang hakikat, terus epistemologi itu bagaimana, dan aksiologi itu tentang nilai guna. Ketiga landasan tersebut sangat mempengaruhi sikap dan pendirian para ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pada dasarnya bersifat dinamis atau berubah. Perkembangan ilmu merupakan kajian yang melihat visi dan pergeseran paradigma yang menandai revolusi ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu ini merupakan sebuah kajian yang visioner dan terdapat pergeseran paradigma yang menandai revolusi ilmu pengetahuan atau kemajuan ilmu pengetahuan itu. Adapun rentang waktu revolusi ini berada pada ruang zaman Yunani hingga kontemporer. Nah, di sini nanti kami akan membahas tentang perkembangan ilmu yang akan dibagi menjadi 6 periode atau 6 zaman yang meliputi zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Nah, zaman pra-Yunani kuno ini pada abad 800 hingga 600 sebelum Masehi, kehidupan masyarakat Yunani itu berlangsung di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos-mitos serta mitologi. Jadi masyarakatnya itu pada zaman dahulu memang sangat kental ya kepercayaannya terhadap mitos-mitos. Nah, zaman ini menurut Muntasir Munir 2006 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman yang didasarkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Jadi pengetahuan yang mereka dapatkan itu berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Kemudian pengetahuan itu diterima sebagai fakta dengan sikap selalu terhubung dengan kekuatan magis. Jadi mereka itu selalu mengaitkan sesuatu hal dengan hal-hal yang bersifat magis atau ya di luar nalar itu ya. Dan yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah pengembangan pemikirannya ke tingkat abstraksi. Dan yang keempat yaitu kemampuan meramalkan suatu kejadian atau suatu peristiwa di atas peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Jadi zaman pra-Yunani kuno ini masyarakatnya sering melakukan peramalan atau mereka itu memprediksi, meramal kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah terjadi. Jadi mereka mengira-ngira tanpa ada bukti yang nyata. Nah, pada abad ke-700 sebelum Masehi di Yunani itu muncul kebudayaan baru yang disebut polis. Polis berarti negara kota yang secara administratif dan konstitusional memiliki otonomi dan dapat mengatur kehidupan warganya sendiri. Hal terpenting dari adanya polis ini adalah memahami warganya untuk menerima unsur-unsur baru dari luar. Jadi dengan adanya polis ini, kebudayaan yang baru ini memahami warganya untuk menerima unsur-unsur baru dari luar. Jadi lebih terbuka. Namun kondisi ini menjadikan mitologi-mitologi tradisional mulai hilang kewibawaannya. Karena mereka mulai mempelajari peristiwa alam, sebab masyarakat mulai muncul rasa keingintahuannya, mulai mencari apa yang ada di balik fenomena. Jadi di akhir pra-Yunani kuno itu mereka sudah mulai meninggalkan hal-hal yang magis tadi. Mereka mulai mempelajari peristiwa alam, sebab masyarakat ya mereka itu memiliki rasa ingin tahu dan mereka ingin mencari apa yang ada di balik sebuah fenomena atau kejadian. Kemudian kita masuk ke zaman Yunani atau zaman berikutnya. Zaman Yunani ini menjadi zaman yang penting karena terjadi perubahan pola pikir manusia
dan mitosentris menjadi logosentris. Jadi yang awalnya mereka menganut ke yang mitos-mitos, mitologi, mereka mulai berubah pola pikirnya menjadi logosentris atau berdasarkan logika. Ciri-ciri zaman ini ditandai oleh yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide. Jadi zaman Yunani ini orang-orang lebih leluasa untuk mengungkapkan ide-idenya. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos. Jadi mitos-mitos itu mulai ditinggalkan. Dan yang ketiga, masyarakat tidak menerima pengalaman yang bergantung pada sikap menerima begitu saja, tapi pada sikap yang kritis. Nah, pada zaman Yunani ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Prasokrates dan zaman keemasan. Yang pertama yaitu zaman Prasokrates. Nah, di sini muncul beberapa tokoh, ada 5. Yang pertama yaitu Thales. Thales ini hidup sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia adalah seorang ahli ilmu, termasuk ahli ilmu astronomi atau bintang-bintang. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air. Nah, segala-galanya berasal dari air, termasuk bumi itu bahkan 2/3 itu isinya air. Jadi pokoknya Thales ini mengungkapkan bahwa air itu segalanya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti membutuhkan air, termasuk manusia pun dapat bertahan hidup menggunakan karena air, karena adanya air. Yang kedua yaitu Anaximander. Anaximander ini adalah murid Thales yang setia. Ia hidup sekitar 610 sampai 546 sebelum Masehi. Ia memiliki pendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu itu bukan air, tapi yang satu itu adalah yang tidak terbatas dan tidak terhingga, atau merupakan segala-galanya yang disebut aperion. Aperion ini bukanlah materi seperti yang dikemukakan oleh Thales. Nah, tapi Anaximander ini juga berpendapat bahwa dunia ini hanyalah salah satu bagian dari banyak dunia lainnya. Jadi Anaximander ini memulai membuka pikiran yang lebih luas, dan dia mengungkapkan bahwa air itu bukan segalanya, namun air itu hanyalah salah satu bagian, dan dunia ini merupakan satu bagian dari dunia yang lain. Jadi masih luas gitu menurut Anaximander. Dan yang berikutnya yaitu Anaximenes. Anaximenes hidup sekitar 560 sampai 520 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang satu itu adalah udara. Jiwa adalah udara. Api adalah udara yang encer. Jika dipadatkan pertama-tama, udara akan menjadi air. Dan jika dipadatkan lagi, akan menjadi tanah. Dan akhirnya menjadi batu. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk seperti meja bundar. Jadi Anaximenes ini memiliki pendapat yang lain, bahwasannya yang merupakan segala sesuatu itu bukan air, bukan aperion atau lain-lain, yaitu adalah udara. Menurut dia, udara adalah segala sesuatu. Yang keempat yaitu Pythagoras, yang disampaikan oleh Xenophanes dan Heraklitus. Nah, Pythagoras ini lahir di Samos sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan. Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segala-galanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan bilangan ganjil itu sama dengan terbatas dan tak terbatas. Jadi kalau termasuk Pythagoras ini yang menemukan rumus matematika yang sampai saat ini juga masih kita pelajari seperti itu. Pythagoras ini cukup memiliki peran yang tinggi sih dalam peradaban filsafat di zaman Prasokrates ini. Kemudian yang berikutnya yaitu Parmenides. Beliau lahir sekitar tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi di Italia Selatan. Ajarannya adalah kenyataan bukanlah gerak dan perubahan, melainkan keseluruhan yang bersatu.
Dalam pandangan Parmenides, ini ada dua jenis pengetahuan yang disuguhkan, yaitu pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional. Apabila dua jenis pengetahuan ini bertentangan satu sama lain, maka ia memilih rasio. Dari pemikirannya itu membuka cabang ilmu baru dalam dunia filsafat, yaitu penemuannya tentang metafisika sebagai cabang filsafat yang membahas tentang yang ada. Jadi kalau Parmenides ini dia mengungkapkan bahwa kenyataan bukanlah gerak dan perubahan, melainkan keseluruhan yang bersatu, seperti itu. Dan pengetahuan itu disuguhkan melalui pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional. Kemudian kita masuk ke zaman keemasan, zaman Yunani yang memasuki zaman keemasan. Di zaman keemasan ini tentu kita tidak asing dengan tiga tokoh ini ya, kita sudah sering mendengar. Di zaman keemasan ini ada tiga tokoh, yaitu Sokrates tahun 470 sampai 400 sebelum Masehi, kemudian Plato tahun 428 hingga 348 sebelum Masehi, dan Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, apa sih peran mereka dalam perkembangan ilmu filsafat? Jadi untuk Sokrates memulai filsafatnya dengan berdiri tolak dari pengalaman keseharian dan kehidupan konkret. Sokrates ini merupakan gurunya Plato atau tokoh yang berikutnya nanti, yang mengajarkan bahwa akal budi harus menjadi norma terpenting untuk tindakan kita. Dengan demikian, Sokrates menciptakan suatu etika yang berlaku bagi semua manusia. Jadi filsufnya Sokrates ini dimulai dengan pengalaman keseharian dan kehidupan konkret. Ia menekankan bahwa akal budi manusia itu merupakan yang terpenting atau merupakan sebuah norma untuk tindakan kita. Berikutnya yaitu Plato. Nah, hampir semua karya Plato itu ditulis dalam bentuk dialog, dan Sokrates memiliki atau diberi peran yang dominan dalam dialog tersebut. Menurutnya, filsafat pada intinya tidak lain daripada dialog, dan filsafat seolah-olah drama hidup yang tidak pernah selesai tetapi harus dimulai kembali. Nah, menurut Plato ini mengenai filsufnya itu ada tiga ajaran pokok dari Plato, yaitu tentang ide, jiwa, dan proses mengenal. Kemudian yang terakhir yaitu Aristoteles. Nah, ini juga dia merupakan muridnya Plato. Nah, tetapi dalam banyak hal ia tidak setuju dengan Plato. Filsafat Aristoteles ini sangat sistematis. Nah, sumbangannya kepada perkembangan ilmu pengetahuan besar sekali. Tulisan-tulisan Aristoteles meliputi bidang logika, etika, politik, metafisika, psikologi, dan ilmu alam. Pokok-pokok pikirannya antara lain bahwa ia berpendapat seseorang tidak dapat mengetahui suatu objek jika ia tidak dapat mengatakan pengetahuan itu pada orang lain. Jadi menurut Aristoteles ini, seseorang itu tidak bisa mengetahui sebuah objek kalau dia tidak bisa menceritakan atau memahami pengetahuan itu kepada dan menyampaikan kepada orang lain, seperti itu. Jadi pengetahuan itu memang harus benar-benar didapatkan menurut Aristoteles, seperti itu. Kemudian kita masuk ke zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog dalam dunia di belahan bumi Eropa. Jadi setelah, maksudnya ya Eropa selain Yunani ya, jadi Eropa secara menyeluruh gitu. Dan memang pada awalnya itu bersenter ke Yunani. Nah, di tempat lain, di belahan bumi timur, Islam pada abad ke-7 Masehi telah mengalami kemajuan pesat. Pada abad ke-8 Masehi, yakni 7 abad sebelum Galileo Galilei dan Kopernikus berjaya,
telah didirikan Sekolah Kedokteran dan Astronomi di Jundiaspur. Nah, pada masa ini sumbangan Islam untuk ilmu pengetahuan itu meliputi yang pertama, menerjemahkan bangsa Yunani dan menyebarluaskan seni rupa sehingga dapat dikenal di dunia barat. Kemudian yang kedua, pengamatan dalam ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Jadi pada zaman pertengahan ini sumbangan Islam itu memiliki beberapa sumbangan, ini ada 3. Dan yang ketiga itu menegaskan sistem desimal dan mengenalkan dasar-dasar aljabar. Filsuf Muslim Al-Khawarizmi itu juga mengembangkan trigonometri yang memperkenalkan teori sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Jadi yang sampai saat ini kita pelajari juga ya, itu muncul materi trigonometri itu muncul dari filsuf Muslim Al-Khawarizmi, yaitu tentang filsufnya yaitu mengenai sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Kemudian ilmu fisika menampilkan fisikawan asal Baghdad, Irak, yaitu Musa ibn Shakir yang mengarang kitab Al-Hiyal yang menggambarkan hukum-hukum mekanika. Jadi untuk dalam ilmu fisika ini juga zaman pertengahan menampilkan atau menghadirkan fisikawan yang bernama Musa. Kemudian Ibnu Al-Haythum dengan kitab Al-Munadir yang membuktikan hukum refleksi cahaya. Jadi Ibnu Al-Haythum ini juga menghadirkan atau membuktikan hukum refleksi cahaya. Untuk bidang kedokteran, Ibnu Sina itu telah mengarang buku teks dalam bidang medis yang berjudul Al-Qanun, yang menjadi buku standar selama 500 tahun di dunia Islam dan Eropa. Ia juga meneliti masalah astronomi, kesehatan anak, ginekologi. Dalam dunia geografi juga dikembangkan jarum jenis untuk digunakan dalam navigasi dan penemuan kompas. Jadi juga ditemukan jarum yang dipakai untuk kompas itu. Nah, jasa jarum jenis ini telah ditemukan pulau-pulau baru dan rute laut lingkar Asia, Afrika, dan Eropa.